Halo teman-teman semua, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pranata Hera. Selamat pagi, siang, sore, atau malam buat kalian yang sedang menonton video ini. Terima kasih sudah setia mengikuti channel ini. Oke, jadi video ini adalah lanjutan dari part yang pertama ya. Jadi ini bisa dibilang part yang keduanya. Nah ini masih melanjutkan perjalanan menuju puncak Bogor. Sekarang kita berada di kota Bogor ya. Jadi ini masih ke arah Tajur. Nah ini kita melewati Lipo Plaza Bogor ya. Jadi ini kita masih lurus terus. Jadi kalian yang belum nonton nanti bisa klik tautan di atas ini ya, part yang pertamanya. Nah ini ke arah Tajur Bogor itu macet banget ya, biasa puncak ya, kalau hari libur itu pasti macet. Nah kebetulan untung kita pakai motor, jadi masih bisa jalan. Ini ambil kanan ya, mungkin memang jalurnya padat banget, jadi ini itu full ya, jalannya ke arah puncak itu macet. Nah ini macetnya itu dapat info ya, jadi ada pembangunan di jalan ya di depan sana yang mengakibatkan macet seperti ini. Oke, jadi ikuti terus video kita kali ini. Selamat menonton. Sekarang ini kita sudah sampai di Tajur Bogor ya. Jadi ini pintu exit tolnya. Kalau kalian bawa mobil itu, nah di sini kita kalau bawa motor itu putar balik. Nah seperti ini. Nah ini kita udah tinggal lurus itu ke arah puncak. Cuman karena jalurnya ini lagi buka tutup ya. Jadi ini sekarang lagi ke arah turun ya, jadi untuk ke arah naiknya itu belum dibuka. Nah ini kebetulan nanti kita lewat kampung-kampung kayak gitu, nanti kita ke arah Bogor, ke arah puncak Cisarua ya. Nah ini kalau petunjuk arahnya itu puncak belok kiri ya. Oke, ini kita udah sampai di sebuah masjid ya. Ini dia, ada pelangnya ya. Kita tadi nih Kementerian Agama. Nah ini kita sudah sampai di sebuah perkampungan ya ini. Jadi kita lewat kampung-kampung gitu buat memutar ke arah puncak. Nah ini kenapa macet? Nah karena di depan itu masih ada yang tutup ya. Nah nutupnya itu kebetulan gara-gara ada mobil yang mau masuk ke gang ini. Jadi kan ini mobil gangnya agak sempit ya, jadi agak susah. Nah ini ada rombongan Harley juga nih, dikawal sama dishub. Nah setelah tadi kita bermacet-macetan tadi, nah akhirnya ini kita udah memasuki jalur puncak ya. Nah ini makanya kita ambil sebelah kiri karena ini satu jalur sebenarnya. Jadi mobil yang dari arah Jakarta ke puncak itu belum dibuka. Nah jadi buat kalian tetap harus hati-hati ya, jangan sampai ini anggaplah kita melawan arus ya, karena emang buka tutup jalur. Jadi kita harus tetap berhati-hati, ambil sebelah kiri aja, jangan sampai ke kanan-kanan ya, karena bahaya sekali, mobil dari seberangnya itu juga kenceng-kenceng. Nah di depan kita ini kita sudah hampir sampai di pasar Cisarua ini ya, di pasar Bogor yang biasa kita lewatin.
Nah ini kita jalan santai ya, 30-40an. Nah di sebelah kiri kita ini adalah Hotel Taman Safari.
Jadi ini kita tadi belok di sebuah gang gitu ya, masuk. Nah, bertemu dengan jalan cor-coran ini. Nah, ini kita udah dekat dengan villanya. Oke, ini kita melewati jalan perkampungan ya. Jadi dari sini itu udah banyak sekali pepohonan-pepohonan dan villa-villa yang kita lewati. Nah, ini di sebelah kanan kita ini villa juga. Nah, ini dia. Oke, ini kita sebenarnya udah sampai. Nah, ini belok kiri harusnya. Cuman saya mau lurus dulu, mau coba lihat kebun tehnya gimana. Bagus ya. Jadi dari kejauhan terlihat gunung. Nah, di sebelah kiri kita ini adalah perkebunan teh ya. Nah, ini tadi motor yang dikawal tadi ya, kita ketemu dari sebelah sana. Nah, ini dia, kita putar balik lagi, kita mau ke villanya. Nah, ini kalau arah balik lagi ke tempat villa ya. Nah, ini kita belok kanan. Nah, ini jalannya agak sedikit kurang bagus ya, tapi ini di dalamnya ada sebuah villa. Oke, kita ini masih lurus terus. Nah, mengikuti jalan ini, jalan kecil ini masuk. Jadi di dalam sini tadi banyak banget villa ya. Nah, ini villa, sebelah kiri kita juga villa. Masih lurus terus, masih melewati jalan berbatu. Tapi saya lihat juga banyak mobil-mobil yang masuk ke sini ya tadi ya. Jadi ada mobil juga. Tapi kalau untuk bis kayaknya nggak masuk, soalnya jalannya kecil. Nah, di sebelah kiri itu juga villa. Nah, ini gini ya, kita sudah sampai di villanya. Oke, jadi nama villanya sendiri adalah Villa Romantik Tugu Selatan ya. Bisa kalian ketik di maps, itu titiknya pas di sini. Nah, ini kita berhenti sejenak ya. Setelah tadi berkendara dari Kota Bogor sampai sini, dari Cikande ya. Karena tadi kita mampir dulu ke Surya Kencana. Di sini aja apa gimana? Istirahat aja lu. Apa mau ke sana? Lagi pada ngopi gitu di sana. Apa istirahat? Sini aja lah. Oh, parkir tuh. Oke guys, ini untuk ikan duyungnya ini di sini nih. Oh. Pada nongkrong di sono. Ya udah, suruh ke sono dulu berarti. Ya udah. Nongkrong di sono. Gimana? Ya siap. Untuk villanya ini. Suruh ke sono katanya. Ya udah. Kemana? Wih. Ada bunyi-bunyi burung. Mantap. Belah sana dalam berarti tuh, belah puncak. Ntar malam berenang mas ya? Ayo. Malam-malam berenang ya? Gak mau si Mimin, mau kelonan aja. Min, nyari, Min. Enak ya kan?
Setelah sampai tadi kita parkirin motor. Nah ini kita bakal spill nanti ya untuk villanya seperti apa. Nah ini kita naruh barang dulu ke kamar. Nah kebetulan kamarnya itu ada di sini. Nah ini dia, kita dapat kamar di sini. Kita taruh dulu. Nah ini kamar mandinya nanti di sini. Mantap bilangnya nih. Mantap ya. Mantap. Pak Widi rugi gitu. Iya Pak Widi kok nggak mau? Man, kamu ngapain? Malah mainan air. Ya segitu nyala itu udah nyala. Wah, orang di sofannya juga enak tidur di sofa. Dapur terus. Di dapur. Lah, tas gua di bawah aja. Jelas. Wah ini habis ini curugnya nih hujan apa namanya? Kok coklat gitu ya? Kalau foto, saya ada tripod tinggi, ya udah pakai remote. Oh udah pakai remote bang. Udah pakai bluetooth. Mau review dulu nih, review pila. Cibang. Lanjut sofa nih. Oh gedenya. Liarnya di situ ada. Di bawah. Oh iya. Di sana liar sama tenis meja. Waduh, tenis meja. Sama debus di bawah debus. Itu dia. Oh beda ya? Lewat sini ya? Oh. Harus pakai DNA. Wah ini ruang karaoke. Nih buat karaoke nih. Oh iya. Wifi ada wifi. Passwordnya bisa dicek. Wah ini dia nih mas. Ini wifi dalam kali, wifi-nya. Ini nih. Gimana mainnya nih? Coba dulu dong, Pak Ibnu dong. Gimana mainnya? Ya kayak gitu. Ngeri. Mantap. Pak Widi rugi, Pak Widi. Iya, ada BO lah gitu. Rugi nggak ikutan Pak Widi ini? Tuh ada burung apa itu? Jalak. Jalak suren. Nih, ayo main. Mas, main. Ya. Bagus. Mending lah daripada nggak ada ya. Tapi ada musolanya nih Pak. Bagus loh musolanya. Bagus. Bukan kaleng-kaleng musolanya. Ini mah kalau kacanya jelek mah. Oh ada lagi yang bagus. Biasanya abang saya nih warnanya Grand Hill. Paling jelek-jeleknya Grand Hill. Malah saya kaget kok ke sini tempatnya. Kan tadi kan cerita sendiri biasanya 10 juta. Berarti masih kandung ya Pak? Hah? Masih Adanya ibu saya. Oh adanya ibu itu? Iya, paman. Paman, jatuhnya paman. Ada kali botok. Coba. Wis. Boleh nih tanding sama Mimin bisa nggak ya? Dia bisanya bekel doang lagi. Coba. Gimana sih? Lempar harus ke sana ya? Ya, Apa ke sini dulu? nyelang. Hah? Enggak maksudnya dapat gitu dulu. Itu tuh. Gak bisa saya main pingpong. Yuk. Mending lah main kena ini mah. Oh, Pak.
Oke, setelah tadi kita review villanya, nah ini kita akhirnya main biliar ya, karena kayaknya banyak yang tertarik ini pada main. Nah jadi ya seru-seruan aja. Oke, ini adalah suasana di balkonnya atau di lantai 2 ya. Dari lantai 2 ini kita bisa melihat seperti ini suasananya. Sangat hening sekali ya, ini udah mau maghrib dan cuacanya juga cukup mendung tadi ya. Pas kita sampai itu nggak terlalu panas ya, jadi agak mendung. Jadi ini udah mau maghrib. Nah ini dia, kita balik ke ruang tamunya. Jadi ini ada cerobong ya buat api. Jadi untuk fasilitas yang ada di Villa Romantika Tugu Selatan ini ya, ada karaoke, ada cerobong asapnya juga, lalu ada sofanya, ini lumayan banyak ya. Untuk langit-langitnya itu sendiri pakai anyaman bambu dia. Nah ini lampunya baru dinyalakan. Ini dia untuk teras depannya yang ada di lantai 2, karena di bawah ini itu parkiran. Nah itu tadi tempat biliar sama tenis meja tadi pas kita mainin. Nah ini suasana menjelang maghrib ya, bagus sekali. Jadi ditambah gak ada lampu-lampu. Nah setelah maghrib ini turun kabut di sekitaran Villa Romantika ya. Tiba-tiba aja datang kabutnya ya. Jadi momen banget ya, pas banget ini bisa mengabadikan pas kabutnya turun. Jadi seperti ini kabut di puncak Bogor ya. Hawanya sudah mulai dingin. Nah, bisa kalian lihat di video, kabutnya cukup tebal ya. Nah itu kamar kita tadi di situ. Ini tadi saya coba turun buat mengabadikan kabut. Setelah melihat momen tadi kabut turun, nah sekarang kita bakal makan terlebih dahulu. Nah ini dia, pakai masakan Betawi nih kebetulan ya. Sendiri Pak Haji. Jadi ada sayur asem, terus ini ada kanan sebelah kanan ini ada semur jengkol dan daging rica-rica. Tapi gerimis sih Pak. Setelah makan dan mandi, nah ini kita tadi udah sholat maghrib terlebih dahulu. Nah setelah itu kita mau ke Masjid At-Tawun. Jadi kebetulan dari Villa Romantika ini nggak terlalu jauh ya ke Masjid At-Tawun. Nah ini kita tinggal keluar aja melewati jalan yang jalan utamanya ya, di jalan raya. Nah ini kita masih melewati jalan perkampungannya yang jalan menuju villa ya. Jadi lumayan sepi, jarang banget orang lewat ya kalau di jalan menuju villa ini, karena mungkin mereka juga mempunyai agenda tersendiri ya. Oke, kita udah keluar dari jalan villa. Nah sekarang kita mau ke pom bensin dulu yang di dekat villa. Nah ini kabutnya masih ada ternyata, masih menyelimuti jalanan di puncak. Nah ini kita masih nunggu temen yang isi bensin. Setelah isi bensin ini kita lanjut lagi perjalanan ya ke arah atas, ke arah Cianjur. Kebetulan tadi pas keluar villa itu sebenarnya udah gerimis ya, karena emang
kita nyampe aja cuacanya agak mendung. Nah ini kita sempetin kita spilin juga kondisi malam hari di Puncak Bogor. Nah ini kita melewati restoran Arab. Orang Arab kali. Oke, kita sudah sampai di Baru ya. Puncak Bogor. Ini rest area Gunung Mas ya. Rest area yang dulu dialokasikan buat pedagang-pedagang yang terkena sterilisasi di jalur puncak. Nah, itu di dalamnya banyak sekali ya, ada kuliner, ada pasar malam, ada tempat parkir juga. Nah, ini kita masih dari rest area Gunung Mas, kita masih ke arah atas lagi. Ini kebetulan masih ada sedikit kabutnya ya. Nah, di sebelah kiri itu ada pedagang-pedagang kopi ya. Jadi banyak juga orang yang Gunung Mas. nongkrong di daerah Gunung Mas ini. Seru ya. Puncak. Ini naik kita motor lanjut malam-malam. terus ke atas. Nah, ini tadi ada abang-abang villa ya. Ciri khasnya Bogor banget nih, Puncak Bogor. Nah, kita masih lurus lagi. Expect mah ngeden juga Pak dia. Body doang ngeden dia. Jamin banyak di forum tuh harus di-upgrade di ini map kalau mau nanjak-nanjak kuat di-upgrade kiriannya. Buka tapi buka aja udah basah. Nah, ini kita melewati jembatan bersejarah ya. Jadi ini adalah jembatan menuju Hotel Soekarno. Kalian bisa searching di Google ya. Waktu pertama kali ke puncak juga bertanya-tanya ya, kenapa kok ada jembatan yang melintang di tengah jalan raya seperti itu. Ternyata itu emang akses menuju Hotel Soekarno itu ya. Nah, ini kita masih melewati jalur ke arah Masjid At-Taun ya. Tepatnya ini kita ke arah atas. Nah, bisa kalian lihat di video ini kita masih ada kabutnya ya, walaupun tipis-tipis. Nah, ini tadi ada abang-abang villa. Nah, ini seperti ini kalau malam hari di daerah puncak ya. Udah nyampe ya? Oke, di depan kita ini yang di atas, nah ini itu udah sampai di parkiran Masjid At-Taun ya.
Makanya nih banyak mobil-mobil yang parkir juga di pinggir jalan. Seharusnya ini nggak boleh ya. Jadi bolehnya itu parkir di kantong parkirnya Masjid At-Tawun. Mungkin ini ada parkir di luar juga. Nah ini dari parkir di depan ya, atau di dekat Masjid At-Tawun, ini kita bisa parkir di dekat monumen ya. Jadi monumen helikopter. Nah itu di situ ada parkiran. Kita bisa parkir di situ. Nah ini dia. Untuk parkirannya kita udah sampai. Nah ini monumen RE Marta Dinata. Nah di atasnya itu ada helikopternya tuh, helikopter asli ya. Jadi kalau untuk sejarahnya kurang tahu juga ya, kalian bisa searching di Google. Nah ini kita udah sampai. Nah nanti kita bakal langsung menuju ke Masjid At-Tawun. Nah ini kita udah menuju tangga ya. Ntar Pak, kalau kita mau pulang tuh baru tato nongol biasanya. Di sini nggak mau 2.000 Pak. Nah ini kita sekarang menuju Masjid At-Tawun ya. Jadi melewati jalan setapak seperti ini dari pintu masuk. Jadi dari depan tadi kita itu udah disuruh copot sendal ya. Jadi sendalnya dititipkan. Nah ini kita udah semakin dekat dengan Masjid At-Tawun ya. Ini ada kolam ikannya. Kemarin ada kura-kura. Nah ini tinggal menaiki anak tangga. Bes, tiis. Jadi tempat wudhunya itu ada di dalam ya. Syara kukira. Oke, ini pintu masuknya. Jadi ini kita tadi udah habis wudhu ya. Sekarang kita tinggal menunaikan sholat isya di Masjid At-Tawun. Tinggal nunggu qomat. Nah ini untuk suasananya, ada beberapa orang yang masih duduk-duduk di sini. Nah setelah tadi kita di luar, sekarang kita udah di dalam. Nah ini jadi untuk Masjid At-Tawun seperti ini. Jadi ada relief kayu ya, atau kaligrafi kayu. Nah ini kita sudah selesai sholat ya. Setelah sholat kita keluar mengelilingi Masjid At-Tawun. Punya kita. Tuh lihat tuh, ini apa, asap strawberry itu ya atasnya. Nah ini dia, kita udah ke depannya ya. Jadi fotonya seperti ini kalau agak terang ya. Nah dari sini kita juga bisa melihat city light ya. Cuman nggak terlalu full karena kealingan pohon. Jadi untuk posisi Masjid At-Tawun sendiri ini pas banget di pinggir jalan raya ya, jalan raya Puncak. Jadi tepatnya itu di sebelah kanan kalau ada dari arah Bogor. Kalau dari arah Cianjur itu sebelah kiri. Nah ini dia city lightnya. Sebenarnya bagus ya, cuman banyak kealingan pohonnya. Jadi bisa lihat view itu maksud saya. Sebenarnya ini posisinya juga udah di atas kalau Masjid At-Tawun ini ya. Turun dia. Nah itu di bawahnya adalah lalu lintas Jalan Raya Puncak. Ke Paraleng dah. Ngapain? Itu lihat view itu. Itu mah dari pinggir sini bisa ya? Jauh ya. Yang tadi ketutup kabut tadi. Iya udah kelihatan. Nah ini tiba-tiba turun hujan ya. Jadi
eh, emang tadi tuh pas berangkat udah mendung, nah akhirnya ini hujan. Jadi seperti ini suasananya. Ini kolam-kolam, ada tanah, ada tamannya, ada air mancurnya. Nah ini tadi setelah kita nunggu agak terang ya, ini kita menuju keluar dari Masjid At-Ta'awun. Nah jadi tadi kita menitipkan sendalnya di sini nih, di depan ini. Jadi untuk bayarnya itu seikhlasnya ya, tuh. Penitipan sepatu dan sandal kotak amal. Oke, setelah keluar kita kembali ke Monumen RE Marta Dinata. Nah, helikopternya ada di atas tuh. Nah, di atas itu mungkin Asep Strawberry ya. Nah, ini juga ada beberapa makanan ya, ada yang jualan juga. Secret Garden, nah itu tuh di depan pas parkiran ini ada Secret Garden. Nah ini Jalan Raya Puncak. Nah ini saya mencoba buat ngerekam city light dari atas ini, dari jalanannya ya. Ya sebenarnya bagus ya, cuman karena banyak kalingan pohonnya, jadi ya nggak terlalu penuh gitu untuk melihat. Mungkin kalau kita lihat dari puncak Paralayang, nah ini dia saya foto juga. Puncak Paralayang mungkin agak bagus city lightnya ya. Cuman kita nggak ke situ karena mikirnya habis hujan kita mau balik ke villa. Nah ini kembali lagi ke area parkir Monumen RE Marta Dinata. Nah ini ada cilok, ada sekoteng ya. Banyak yang jualan di sini, jadi kalian tidak usah khawatir, masih bisa jajan ya. Nah ini akhirnya rekan kita beli sekoteng ya di sini. Nah dia sekotengnya. Untuk Monumen RE Marta Dinata ya, kita parkir di sini. Nah ini sekarang kita lagi menikmati sekoteng. Sekotengnya itu harganya 10.000. Kalau kata teman kita ini katanya cepet banget dingin nih kalau makannya di puncak. Makanya buru-buru cepet diminum. Oke, setelah makan sekoteng tadi, ini kita perjalanan menuju villa lagi ya. Tadi bayar parkir ya seikhlasnya aja sih, nggak dipatokin. Nah ini dia city lightnya kelihatan ya. Jadi ini sekarang kita ke arah turun. Jadi villanya itu masih di bawah ya. Nah ini tadi banyak yang parkir juga di pinggir-pinggir ini. Nggak tahu ini boleh atau enggak ya, cuman setahu saya ini udah ada kantong parkirnya sendiri di atas. Mungkin di atas penuh ya, makanya suruh parkir di sini. Karena kalau parkir di sini itu memakan jalan ya, jadi menurut saya kurang berbahaya lah ya, namanya juga jalan raya ya. Kalau takutnya ada senggolan atau apa kan, lebih amannya parkir di dalam. Oke, ini kita sekarang arah turun. Nah arah turun ini banyak juga mobil-mobil yang turun. Kalau kita lurus terus itu nanti nyampainya ke Cianjur.
Nah, ke arah pulang kita rekam lagi ya. Jadi dari kejauhan banyak lampu-lampu hijau. Sepertinya itu kafe ya. Kafe yang menunjukkan view-view oh, saya rasa itu kayak kafe gitu. Jadi kota di Jalan Tol Puncak ini benar-benar nggak ada lampu-lampu adanya itu Starlink kayak gitu. Itu masih ada karena ya kan saya berpindah-pindah tempat ya. Kalau dulunya kan ini banyak banget warung-warung di pinggir jalan. Memang dengan adanya kayak gini itu jadi lebih bagus ya, jadi bisa melihat pemandangan puncak. Nah, ini kita masih turun lagi. Oke, kita udah sampai Gunung Mas lagi ya. Berarti ini dulu kebun teh benar-benar Berarti ini udah deket rest area Gunung Mas lagi. masih ada kebun teh ini. Nah, ini banyak banget tuh yang jualan tadi. Tuh, Starling. Jadi masih tetap ada ya yang jualan ya, tapi mereka menggunakan motor. Itu dia untuk suasana di rest area dari di jalan ini kita bisa lihat ya. Ada kafe juga. Nah, di depan kita ini ada bis Karunia Bakti jurusan dari Garut Jakarta ya, dia melewati jalur puncak. Nah, itu dia di dalamnya ada pasar malamnya ya. Nah, ini dia pintu masuk ke area Gunung Mas Puncak Bogor. Nah, ini jadi untuk villa kita itu dekatnya dengan rest area Gunung Mas Puncak Bogor ya. Nah, ini kita udah sampai di jalan menuju villanya ya. Jadi jalan menuju villanya ini emang kurang bagus ya, tapi ya aksesnya seperti ini, tapi tadi mobil masuk. Nah, ini dia kita udah Apanya? Ada yang di Google Form ini. Oh, belum. Oke, jadi sampai di sini dulu part yang kedua ya. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini. Bila kalian suka, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ber. Terima kasih sudah nonton.